Eee, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kita lanjut hari ini pembahasan mengenai materi jurnalistik kantor berita dan bahasannya adalah mengenai cara penulisan straight news atau berita lempang dan menurut gaya kantor berita. Oke, kita akan mulai teman-teman semua. Jadi saya akan coba paparkan melalui, PPT ini ya. Jadi bahasannya mengenai penulisan berita, ya jurnalistik kantor berita, tapi lebih kepada berita lempang atau straight news. Oke, sebentar, saya share screen dulu, tunggu ya. Eee, Baik, teman-teman sudah terlihat jadinya ini adalah PPT-nya, penulisan berita lempang ya, tapi, kita berbicara dalam gaya kantor berita. Nah, ini memang ada perbedaan tertentu antara penulisan berita lempang kantor berita, sebetulnya ya ada perbedaan, tetapi pada akhirnya ini teknik penulisan ini kemudian diadaptasi oleh media-media yang lain. Nah, saya akan langsung aja untuk pengertian berita, itu pengertian berita itu sebetulnya banyak gitu ya, ada, dari barat, dari timur gitu, dan dari barat pun itu nanti bisa bermacam-macam gitu ya, tapi pada intinya akhirnya sama pengertian berita itu kalau menurut literatur barat, karena di Indonesia kita banyak menggunakan literatur barat ya, jadi berita adalah laporan yang baru tentang peristiwa atau masalah-masalah yang menarik perhatian sebanyak-banyaknya orang. Berita adalah segala sesuatu yang tidak biasa, berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta, opini yang menarik atau penting yang dibutuhkan orang. Kemudian berita adalah laporan tepat waktu mengenai segala sesuatu yang menarik perhatian orang. Kemudian ada lagi literatur lain menyebutkan berita adalah sesuatu yang baru dan sedang terjadi. Nah, kalau timur itu beda tuh pengertian dari timur ya. Pengertian dari timur, berita itu, terpusat dengan sesuatu yang kira-kira, punya kepentingan ada kepentingan pemerintah gitu. Karena dulu maksudnya timur itu adalah Eropa Timur, dalam hal ini negara-negara komunis, tapi sekarang negara komunis juga sudah runtuh, di Eropa sana, di Rusia juga sudah bukan komunis lagi, jadi kita mengambil, banyak definisi dari yang literatur barat gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 5 definisi dan kita lihat ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama pada poin A, berita adalah laporan yang baru tentang peristiwa atau masalah yang menarik perhatian sebanyak-banyaknya orang, berarti kata kuncinya adalah laporan yang baru, gitu ya. Kemudian yang B, berita adalah segala sesuatu yang tidak biasa, kata kuncinya adalah tidak biasa. Yang poin C, berita adalah laporan yang tepat waktu, gitu ya. Berarti kata kuncinya tepat waktu, kemudian yang D, berita adalah laporan tepat waktu, sama juga ya, mengenai segala sesuatu yang menarik perhatian orang, ini juga hampir sama dengan yang poin A. Kemudian yang E, berita adalah sesuatu yang baru dan sedang terjadi, gitu ya. Ini juga sama sebetulnya dengan yang sebelumnya. Jadi, boleh dibilang dari 5 poin ini ada kesamaan, kata kunci antara lain adalah eee, laporan yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua, menarik perhatian orang, menarik perhatian ya sebanyak-banyaknya orang, kemudian tidak biasa gitu dan, tepat waktu. Oke, kemudian, kapan sih sebuah peristiwa itu bisa disebut sebagai sebuah peristiwa yang bisa diberitakan gitu ya? Nah, ternyata tidak semua peristiwa itu bisa diberitakan. Jadi, dia harus peristiwa tersebut, memenuhi minimal satu aja dari apa yang disebut sebagai nilai berita. Nah, nilai berita itu macam-macam, yang saya coba himpun dari beberapa literatur. Yang pertama adalah prominence gitu ya,
atau importance. Prominence itu ketokohan gitu, dalam beberapa literatur dia digabung dengan yang namanya importance, yaitu penting, ya. Tapi ada literatur lain yang dia memisahkan antara prominence dengan importance. Kemudian yang B, human interest, yaitu ketertarikan manusiawi, hal-hal yang menarik perhatian tapi sifatnya tuh sangat emosional gitu, karena dia mengandung sisi-sisi kemanusiaan. Jadi peristiwa tersebut dia mengandung sisi-sisi kemanusiaan. Kemudian yang C, konflik atau kontroversi. Jadi ini disamain di beberapa literatur gitu ya. Maksudnya hal-hal yang peristiwa yang terkait dengan konflik gitu ya. Misalnya ada perseteruan di kabinet gitu, kemudian kontroversi, ada polemik mengenai satu permasalahan, perdebatan di kalangan masyarakat, itu ternyata punya nilai berita yang tinggi. Lalu ada lagi yang disebut dengan the unusual, unusual, hal yang tidak biasa, kambing lahir berkepala empat. Itu juga peristiwa menarik perhatian. Kemudian timeliness, timeliness adalah mengenai kebaharuan gitu ya, sesuatu hal yang baru tidak lewat 24 jam, berarti dia punya nilai berita. Kemudian peristiwa yang disebut dengan, unsur proximity, jadi unsur kedekatan. Nah, ini dianggap juga punya nilai berita, kalau peristiwanya mengandung unsur proximity gitu ya. Kedekatan dalam hal ini bukan hanya kedekatan dalam hal geografis, bisa juga kedekatan dalam hal misalnya kebudayaan kebudayaan gitu ya, atau kedekatan dalam hal agama, atau kedekatan dalam hal kesejarahan, eee, atau secara emosional dan sebagainya. Nah, yang paling banyak sih kalau di kantor berita gitu ya, yang sangat peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa dijadikan berita, kalau untuk di kantor berita itu, terutama yang 4 ini, yaitu penting gitu ya, importance, kemudian yang kedua proximity atau kedekatan, kemudian yang ketiga kehangatan, aktualitas atau kebaruan yang disebut dengan actuality, kemudian yang keempat adalah, human interest atau dalam bahasa Indonesia ketertarikan manusiawi atau minat kemanusiaan. Nah, kemudian, mengacu kepada jenis-jenis berita, berita bisa dibedakan menjadi beraneka ragam. Contohnya misalnya berita lempang gitu ya, itu disebutnya straight news. Straight news ini diindonesiakan menjadi berita lempang gitu ya atau lurus, kemudian dia punya varian-varian lain gitu ya. Dari berita lempang itu adalah dasar, kemudian dia punya, varian yaitu yang disebut dengan interpretative news atau berita bertafsir. Kemudian ada lagi investigated news, berita selidik, kemudian in-depth news atau berita berkedalaman, dan selanjutnya adalah news analysis atau berita analisis, gitu. Lalu ada lagi yang disebut dengan struktur berita. Struktur berita itu antara lain ada judul, kemudian baris tanggal, kemudian yang ketiga teras, keempat tubuh gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya kalau, judul itu title, kemudian kalau baris tanggal itu deadline ya, bedakan dengan deadline tenggat waktu. Kalau baris tanggal, deadline tulisannya DATELINE. Sementara kalau deadline tenggat waktu tulisannya DEADLINE. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan teras berita atau lead, kemudian ada lagi yang disebut dengan yang keempat tubuh atau body berita, news body gitu ya. Nah, pada berita lempang ada tambahan lagi satu lagi yaitu yang disebut dengan ekor dalam bahasa Inggris tail ya, atau disebut juga di beberapa literatur sebagai minor detail. Jadi totalnya tuh ada 5 elemen pada struktur berita. Contohnya seperti bayangkan seperti piramida terbalik gitu ya. Kalian pernah lihat gambar piramida di Mesir? Nah, coba kalau kita putar balik, yang ujungnya, yang paling tajamnya berada di bawah, sementara yang, alasnya berada di atas gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan piramida, tapi bentuk piramidanya terbalik.
seperti bentuk segitiga, tetapi dia punya yang namanya volume. Maksudnya apa, dibuat seperti ini, jadi yang dianggap yang paling atas itu adalah yang paling penting, makin ke bawah dia makin tidak penting gitu ya, nilai beritanya. Di atas disebut dengan klimaks atau summary lead gitu, atau lead, eee, teras berita, eee, summary itu ringkas gitu ya. Kemudian ke bawahnya itu ada yang disebut dengan body, nah, atau tubuh berita, kemudian paling bawah itu disebut dengan minor detail atau detil-detil yang kecil gitu ya, kemudian disebut juga kadang-kadang tail atau ekor. Jadi kalau kita perhatikan, sengaja kalau untuk berita lempang makin ke bawah itu makin tidak penting. Karena apa? Cara seperti ini akan memudahkan pembaca supaya bisa langsung menangkap inti-inti hal-hal yang paling penting, karena dia ditaruh di atas. Di sana di lead-nya itu ada yang namanya ada yang namanya 5W1H. Apa sih 5W1H? What, why, where, who, kemudian, when gitu ya, ditambah dengan satu H, how gitu. Jadi ada yang disebut dengan 5W1H. Nah, kemudian kalau dari sisi penyunting itu juga model piramida terbalik memudahkan penyunting untuk melakukan pemotongan jika dianggap kata-kata yang jumlah kata gitu ya, yang dikirim oleh si penulis itu ternyata sangat besar, lebih banyak dibanding dengan, kapasitas dari ruangnya. Misalnya si penulis berita bikin 800 kata, sementara ruang yang tersedia kalau di media cetak itu dibatasin gitu ya, ruang misalnya cuma 500 kata, berarti si penyunting harus memotong 300 kata. Kalau bentuknya seperti ini, bentuk piramida terbalik, dia tinggal memotong yang di bawah. Jadi dengan mudah dia bisa memotong yang di bawah. Eee, Sampai di sini, teman-teman apakah barangkali bisa mengikuti ya? Eee, saya hentikan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami.